Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, menjadi pemberat amal soleh kita pada hari kiamat nanti. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang satu tema yang cukup penting bagi kita untuk bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berjudul umur kedua. Berjudul apa? Umur kedua. InsyaAllah ya, kita akan membahas 3 poin saja ya, dan insya Allah tidak akan keluar dari 3 poin ini pembahasan ya. Jadi untuk pengingat di awal sehingga kajian kita runut dan tidak ribet insya Allah ya. Poin yang pertama, insya Allah pembahasan kita tentang reminder bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sekali ya. Poin yang pertama. Nanti di poin-poin ini ada subbahasan tersendiri. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah mengajak untuk introspeksi diri atau muhasabah. Kemudian poin yang terakhir, kiat-kiat mendapatkan umur kedua. Kiat-kiat mendapatkan umur kedua. Jadi itu 3 poin pembahasan kita pada kajian pada maghrib insyaallah sampai isya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di poin yang pertama, kita hanya hidup sekali saja di dunia ini. Ya. Jadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan di pembahasan ini. Yang pertama adalah mati adalah kepastian. Ya, mati adalah kepastian. Tidak bisa kita menghindar dari namanya kematian. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali berfirman menjelaskan tentang masalah ini di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yaitu katakanlah bahwasanya kalian berlari dari kematian, tapi kematian itu akan menjumpai kalian. Walaupun kita lari kemanapun itu, tapi kalau sudah waktunya mati, mati itulah yang akan mendatangi kita. Nggak bisa kita lari dari kematian. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kita berada, kita pasti akan mendapati yang namanya kematian. Bahkan kata Allah walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kita berada di benteng yang sangat kokoh. Walaupun kita mungkin orang berduit, kaya, bisa bikin benteng ya, kita namakan benteng anti mati. Dari emas, dari baja, tetap tidak bisa. Ya. Kemudian kata Allah dalam surat yang lain, ya, di surat Al-A'raf ayat 34, Allah mengatakan walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu ada ajalnya, ada waktu habisnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah waktunya mati, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa juga dimajukan. Ya. Jadi ini poin yang pertama, bahwasanya kematian adalah kepastian. Ya, atau mati itu adalah kepastian. Lalu kemudian poin yang berikutnya, umur kita terbatas. Ya, umur kita ini
terbatas. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi? Beliau mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ya, ini batasan. Ya, kemudian kata beliau, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit yang lebih daripada itu. Nah, makanya ini menjadi nanti pada pembahasan poin yang kedua menjadi introspeksi, muhasabah bagi kita yang umurnya mungkin yang sudah mendekati ini, ya 60 ataupun 70. Kemudian pembahasan yang ketiga dari poin yang pertama yaitu ketahuilah bahwasannya harta kita tidak akan kita bawa mati. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Yatba'ul janazata salatun. Ketika kita akan mati, jenazah kita akan diikuti oleh 3 hal. Apa kata Rasulullah? Ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Kemudian beliau mengatakan fayarji usnani, 2 akan kembali lagi pulang ke rumah, wa yabqa wahid, dan 1 yang kekal abadi menemani kita di akhirat. Apa itu yang balik? Ahluhu wa maluhu. Hartanya dan keluarganya balik. Mungkin kita sudah meninggal, diantar sama anak-anak kita, dan mungkin istri kita ikut nganter, adik-adik kita, kakak-kakak kita, handai taulan, semua saudara yang ikut nganter kita. Tapi mereka semua tidak ada yang mau menemani kita walaupun 1 menit masuk ke dalam kuburan. Ikut dikubur, nggak mau. Pulang mereka. Begitu juga dengan harta kita yang kita miliki. Kita punya mungkin jam mahal, punya sepatu mahal, punya barang-barang antik. Nggak mungkin itu semua ikut juga dikuburkan bersama kita di kuburan. Pasti itu akan ditaruh di rumah, mungkin akan dibagikan sebagai bentuk waris, ataupun bahkan mungkin direbutkan sama keluarga kita. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ini poin yang ketiga, bahwasanya harta kita tidak kita bawa mati. Makanya ya kita harus memikirkan, ya jadikanlah harta kita ini sebagai umur kedua kita. Nanti itu pada pembahasan terakhir. Ya, jadi pembahasan pertama sudah selesai. Ya. Poin yang pertama apa tadi? Apa? Kematian pasti. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama apa tadi? Hah? Hidup. Oh, kok balik-balik? Ya. Kita hidup hanya sekali, ya itu poin besarnya. Kita hidup hanya sekali di dunia ini. Nggak ada yang namanya hidup lagi, nggak ada. Ya, hidup hanya sekali. Nah, kemudian pembahasannya yang pertama, mati adalah kepastian. Sudah jelas, ayatnya sudah kita bacakan semua. Ya, ayat-ayatnya jelas, ya sudah kita sebutkan semua. Harus percaya. Ini kata Allah, bukan kata saya. Kemudian yang kedua, umur kita terbatas. Ya, umur kita terbatas. Nggak ada orang yang hidup selamanya, nggak ada. Ya, ada batasannya. Orang yang paling berkuasa, yang mengaku paling berkuasa dan punya segala-galanya, siapa itu? Fir'aun. Sekarang di mana? Mati. Korun yang kaya, hartanya banyak, sekarang di mana? Mati. Ya. Dan itu harus menjadi ibrah, ya pelajaran bagi kita. Ya, bagi kita semua. Kemudian poin yang ketiga tadi, pembahasan yang ketiga adalah harta kita tidak kita bawa mati. Ya, yang kita bawa mati adalah amal soleh kita yang setia menemani kita. Ya, makanya ya kita nanti ketika meninggal dunia, kita itu akan hidup di alam kubur ya dengan kehidupan yang berbeda tentunya, dan yang setia menemani kita itu adalah amalan soleh kita. Lalu kemudian poin yang kedua, ya, yaitu introspeksi diri dan muhasabah. Ada satu ayat yang mengajak kita untuk introspeksi diri, muhasabah, merenungi, ya, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa wassaynal insan
biwalidayhi ihsana. Amalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ya, di sini diingat nih ayat wa balagha arba'ina sanah. Ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ayat yang ada arba'innya kita garis bawahi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ya, jadi ayat Al-Ahqaf ayat 15 ini, surat Al-Ahqaf ayat 15 ini ayat memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu bapak. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya ibu kita itu mengandung kita susah payah. Lalu kemudian melahirkan kita. Ya, dengan susah payah pula. Habis itu tidak hanya mengandung, habis itu menyusui. Ya. Sampai 30 bulan. Berarti berapa itu? 30 bulan. Hah? 30 berarti 2 tahun lebih ya. 2,5 tahun, bayangkan tuh. Makanya kenapa ada rahasia ya? Kenapa kok berbakti kepada ibu itu ditekankan? Ya, ketika Rasulullah ditanya kepada siapa saya harus berbuat baik, ibumu berapa kali? Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Karena ada 3 hal yang laki-laki tidak bisa melakukannya. Yang pertama adalah mengandung. Ya, bisa nggak laki-laki mengandung? Nggak bisa ya, jadi ibu-ibu yang hanya bisa, makanya spesial ibu-ibu ini ya. Kemudian yang kedua melahirkan, bisa nggak laki-laki melahirkan? Nggak bisa ya. Kemudian yang terakhir ini nggak bisa laki-laki, yaitu menyusui ya. Yang bisa menyusui siapa? Ibu-ibu ya. Kalau bikin susu formula bisa bapak-bapak, tapi kalau menyusui yang betul-betul ASI dan itu yang paling sehat nggak bisa. Makanya ini adalah rahasia ibumu, ibumu, ibumu. Karena ada 3 hal yang laki-laki tidak bisa melakukannya. Ya. Lalu kemudian kata Allah, sampai dia dewasa. Kemudian dewasa dan umurnya sudah 40 tahun. Nah ini introspeksi bagi kita. Ya, bagi yang umurnya sudah 40 tahun. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkanlah aku agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu. Ya, kita ini sudah 40 lewat nih. Ya, kita sudah melalui banyak asam garam kehidupan. Ya, dari mulai masa kecil ya agak dewasa sedikit ya. Kemudian masa-masa sekarang ini sudah mulai mendapatkan jati diri yang sesungguhnya. Bersyukur kita kepada Allah. Lalu kemudian telah Engkau berikan kepadaku dan kepada bapak ibuku, kedua orang tuaku ya, supaya aku bisa melaksanakan amal soleh, berbuat baik dan amalan soleh tentunya yang Engkau ridhoi. Lalu kemudian berikanlah kebaikan kepadaku, kata orang tersebut berdoa ya, dengan memberikan kebaikan dan untuk keturunan-keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat. Nah, jadi usia 40 mengingatkan kita lebih mensyukuri nikmat dan bertaubat. Oleh karenanya Pak, ini reminder bagi kita. Kalau ada orang yang usianya sudah 40 tahun, kok hidupnya masih main-main, tidak punya prinsip yang jelas. Ya, jauh dari masjid. Jauh dari majelis ilmu, hati-hati. Tanda-tanda su'ul khotimah. Ya, ini coba kita untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, untuk kita. Ya, kalau kita sudah 40 tapi kok kita ini masih main-main, jauh dari Allah. Jauh dari masjid. Tidak ke masjid kecuali setahun sekali. Setahun 2 kali. Pas kapan? Idul Fitri sama Idul Adha. Ya.
jauh dari majelis ilmu, sekalipun tidak mau dia mendengarkan kajian ilmu, tidak mau. Ya, nggak harus di masjid, online pun tidak mau. Di YouTube padahal banyak nggak mau. Apalagi baca Quran nggak mau. Ini hati-hati. Ya, ini reminder bagi kita, pengingat bagi kita. Ya, jangan sampai tiba-tiba Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita yang demikian. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan, di antaranya Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan jika seseorang telah berusia 40 tahun kata beliau, maka akan ada penyeru dari langit berkata, menyeru, membisiki hatinya, sesungguhnya telah dekat ajalmu, maka persiapkanlah perbekalanmu. Nah, ini sudah diingatkan nih. Kan batas usia manusia berapa tadi? Umat Nabi Muhammad 60 ataupun 70. Tapi 40 sudah harus siap-siap tuh. Sudah harus siap-siap. Ya, sudah harus banyak bertobat. Makanya Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama, beliau mengatakan dahulu mereka mencari dunia. Ya, maksudnya sibuk kerja. Ya mungkin ya akhiratnya ya banyak diabaikan gitu ya. Porsinya untuk mencari dunia. Namun apabila mereka telah masuk usia 40, maka mereka fokus mencari akhirat. Ya. Ustadz, apakah nggak bisa digabungkan Ustadz dunia akhirat? Ya bisa aja. Ya, bisa aja. Cuma kan biasanya lebih dominan dunianya daripada akhiratnya gitu lah. Ya. Karena kita ini kan memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Ya, apa kata Allah dalam Al-Qur'an mensifati manusia? Wa tuhibbuna. Wa tuhibbul mala hubban jamma. Manusia itu suka harta dan sukanya itu bukan suka biasa, tapi luar biasa. Kecintaan terhadap harta itu besar sekali. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Dalam ayat yang lain innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah, manusia itu cinta ke dalam harta itu, ya, mencintai harta tersebut betul-betul kecintaan yang luar biasa, dahsyat sekali. Ya, oleh karenanya ya kita lagi-lagi mengingat kematian, ya, ada dua hal yang harus kita ingat. Mati tidak harus sakit, mati tidak harus tua. Ya, itu harus jadi pengingat bagi kita. Sehingga ya kalau kita sehat-sehat, aduh berarti mati masih jauh. Enggak. Ya, kalau kita masih muda, berarti mati masih jauh. Belum tentu. Ya, oleh karenanya ini poin yang kedua ini mengajak kita ya mengingat diri kita lah, muhasabah. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisaplah diri-diri kalian. Kalau kita mau tidur itu, kalau saya mati sekarang pantas enggak? Ya, gitu. Jadi kalau kita mau tidur itu, kalau seandainya saya mati sekarang, itu sudah pantas nggak saya berjumpa sama Allah? Apa yang sudah saya tinggalkan di belakang kita ini? Ya, dosa yang banyak kah? Atau amalan soleh yang banyak? Ya, jadi itu. Makanya kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri-diri kalian dulu sebelum nanti kalian dihisap. Sekarang coba hitung-hitungan gitu. Ya, walaupun mungkin tidak akurat ya, tapi kan bisa lah hitung-hitungan dikit gitu ya. Hari ini misalnya, hari ini saya ngapain aja dari pagi? Ada nggak amalan ketaatan yang sudah saya lakukan? Tadi Car Free Day. Waduh, lihat aurat orang berapa itu tadi? Oh banyak. Ya. Terus ngomongin orang hari ini berapa ya? Daging-daging yang sudah saya makan berapa? Wah itu kok dosa tok. Ya, sholat subuh telat tadi, gak ke masjid, qadarullah. Ya karena begadang malam minggu. Kemudian apa lagi? Duha. Waduh, duha enggak ya tadi ya? Oh enggak wis. Zikir pagi, enggak ono. Nah ini kan bisa kita hitung nih. Kalau kita mati sekarang,
pantas nggak? Gitu lah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mengajak kepada kita semua. Kemudian ini pembahasan inti kita, yaitu kiat-kiat mendapatkan umur kedua. Ini poin yang ketiga dan pembahasan kita yang terakhir. Ya, insya Allah waktunya cukup ini. Ya, kita tahu bahwasanya kan hidup sekali. Nah ini Ustadz ono-ono kok bikin judul umur kedua. Ya, makanya kita harus pahami dulu nih. Ya, umur kedua itu apa yang dimaksud gitu. Umur yang kedua adalah apa yang bisa mengalir dari berupa pahala walaupun kita sudah mati. Itu namanya umur kedua. Ya. Sama misalnya kita analogikan dengan pekerjaan. Saya punya toko. Toko apa wis? Makanan misalnya. Inti, ini pertama saya bangun sendiri, saya rintis dari nol. Mungkin ini sudah laris, brandnya sudah besar. Ya. Saya mau franchise-kan ke yang lain. Saya buka, bikin iklan, siapa yang mau franchise, bayarnya segini, nanti sepakatannya segini. Silakan buka. Sudah siap semuanya, bahan dari kita, resep dari kita semuanya. Ya tinggal buka toh, siapkan lahan, rombong apa namanya itu, tempat jualannya dari kita. Ya tinggal antum beli segini, nanti bagi keuntungannya segini. Kita kan nggak ikut kerja di situ, tapi tetap kita dapat apa? Dapat duit. Kita buka lagi yang pertama. Ya karena merasa profit, bikin lagi. Ada yang mau lagi, franchise lagi. Sampai ada 10 cabang. Ya di Surabaya, di pojok sana, pojok sana, pojok sana. Padahal kita fokusnya kerja cuma satu ini. Tapi kita bisa dapat dari 10 cabang itu. Kita dapat duitnya, padahal kita nggak ikut kerja di sana. Ya atau tidak? Ya. Nah, yang dimaksud umur kedua kira-kira demikian. Saya fokus amalan ini, tapi ada orang-orang yang mengerjakan amalan itu, tapi kita dapat pahalanya. Ada orang lain yang mengerjakan amal soleh, kita sudah mati nih. Tapi kok pahalanya kita masih dapat. Nah, itu namanya umur kedua. Ya, jadi kita harus pahami dulu yang dimaksud umur kedua itu apa gitu. Apakah kita bisa hidup lagi? Bukan. Ya. Kalau kita mengira, waduh kajian ini enak biar nggak mati-mati gitu ya. Kan enggak juga, bukan. Bukan itu maksudnya. Oleh karenanya kiat yang pertama agar kita bisa mendapatkan umur yang kedua yaitu berilmu tentang hal tersebut. Karena ilmu ini segala-galanya. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu tanpa ilmu? Nggak mungkin. Oleh karena Imam Al-Bukhari beliau membuat bab yang penting sekali bagi kita, al-ilmu qoblal qauli wal amal, berilmu dulu sebelum berkata-kata dan beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis yang sangat masyhur sekali, ya, yang sangat sudah sering kita dengar di mana-mana, bahkan mungkin berkali-kali di majelis ini, ya, di masjid ini, gitu ya. Beliau mengatakan, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas. Ya. Dan inilah inti dari umur kedua. Jika mati seorang anak Adam, dia akan terputus amalnya kecuali 3. Ya, yang pertama sodakotin jariyah. Nanti sodako jariyah nanti dijelaskan di hadis yang lain. Riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya. Makanya ini sering saya sampaikan kepada jamaah sekalian, ya. Terutama yang kita yang punya anak, ya. Jangan kasih ya pengajaran surat Al-Fatihah itu kepada orang lain. Kalau bisa kita dulu yang ngajari anak kita di rumah. Bisa baca surat Al-Fatihah. Jangan kasih ke TPQ dulu, jangan. Kalau kita dulu, masa iya kita nggak bisa Al-Fatihah sih? Ya ada nggak kita yang nggak bisa Al-Fatihah? Ya sholatnya nggak sah. Ya insya Allah kita semua bisa gitu. Nah itu ajarkan. Sejak anak kita mulai bayi itu, kita ajarkan. Sehingga kita masya Allah dapat pahala jariah luar biasa. Ya.
Jadi nggak usah ilmu yang molo-molo, Ustaz saya nggak punya ilmu, banyak ilmu. Ya ilmu yang kita ketahui saja. Yang kita ketahui dari majelis-majelis ilmu yang kita catat. Ini kita sampaikan kepada keluarga kita. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, awaladin salihin yada'ulah. Atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Makanya Pak, jangan hitung-hitungan masalah pendidikan anak. Terlebih urusan agama. Selagi kita mampu, kasih. Fasilitasi. Karena ini adalah aset akhirat kita. Ini adalah umur kedua kita. Kita kerja untuk siapa sih? Kita kerja untuk apa? Untuk anak, untuk keluarga. Apalagi kalau udah untuk investasi akhirat. Ya memang itu hakikat. Ya, kerja yang benar itu begitu. Jadi bukan untuk yang lain-lain. Ya, kesenangan-kesenangan duniawi yang tidak ada nilai akhiratnya. Jangan sampai. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin perlu ilmu. Perlu ilmu. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua adalah afwan. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya tentang amal jariah tadi. Ya sebagaimana kita sebutkan yaitu riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, yaitu ada pahala-pahala untuk orang beriman yang dia akan terus mengalir walaupun dia sudah mati. Apa kata beliau? Ilman allamahu, ya, ilmu yang dia ajarkan, wa nasyarahu yang dia sebarkan. Ya. Ustaz, kita kalau nggak berilmu gimana, Ustaz? Ya minimal nyebarkan informasi tentang pengajian misalnya. Ya, kita sekarang punya media masing-masing nih. Akun Facebook, YouTube, misalnya TikTok, apalagi Instagram, apalagi WhatsApp. Ya, apalagi kita sudah ada grup keluarga. Walaupun kita nggak nyampaikan, tapi kita punya ada ustadz yang kita percaya, kita yakini insya Allah ini adalah amalan yang benar, udah kita share. Misalnya nanti ini sekitar mungkin 10 hari lagi gitu ya, atau kurang lebih beberapa hari lagi lah, mungkin 2 pekan lagi ada yang namanya puasa apa? Asyura. Nah, itu jelas tuh, hadisnya jelas ya bahwa saya Nabi melakukannya. Ada penjelasan misalnya tulisan tentang itu atau ustadz ada video pendeknya, kita share tuh. Ayo mengajak kepada jamaah kampung, jamaah perumahan, ya, yuk kita puasa, masya Allah. Kira-kira kayak gitu susah nggak? Cuma nge-share doang loh di grup WA, ataupun di status kita sendiri. Ya, orang lihat atau nggak lihat itu urusan belakang, nggak ada masalah. Ustadz yang lihat cuma 1 tadi, ya nggak apa-apa. Barangkali 1 itu mengamalkan, dapat kita pahalanya. Luar biasa. Makanya kalau ada kebaikan jangan main sendirian, Pak. Kalau bisa ajak-ajak, agar apa? Kita dapat jariahnya. Kita ngalir terus jariahnya itu. Ya. Nah, itulah dahsyatnya Islam. Ya, itulah hebatnya ya amalan di dalam agama kita ini. Kemudian yang berikutnya kata beliau wa waladan sholihan tarakahu. Ada anak soleh yang dia tinggalkan. Ya. Yang tadi ilmu yang diajarkan, anak soleh yang dia tinggalkan. Kemudian wa mushafan warrathahu. Ada mushaf yang dia beli kemudian dia kasih orang. Ya, misalnya wakaf Al-Qur'an. Pokoknya jangan sampai seumur hidup itu kita nggak pernah wakaf Al-Qur'an, jangan. Kalau ada peluang-peluang wakaf Al-Qur'an, kita duluan. Ya, nggak harus mahal. Ya, taruhlah misalnya 50.000, 100.000. Ya, mushaf itu akan dimanfaatkan. Apalagi misalnya ada pondok-pondok tahfiz. Ya, tapi mushafnya usahakan yang bagus. Ya, sehingga dibaca terus. Disitulah dia hafal Quran. Disitulah kemudian dia, masya Allah, mengamalkan isi Al-Quran. Oh, sampai dia mati. Kemudian dia yang mengajarkan lagi, kita dapat pahalanya. Ya.
Oleh karena masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penjelasan dari amal jariah. Lalu kemudian au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Jangan sampai di dalam kehidupan kita mati, kita nggak pernah bangun masjid satupun. Jangan sampai. Ustadz nggak mampu bangun satu masjid. Urunan. Ya, ini masjid di komplek ini butuh apa? Satu sak semen, belikan. Ya, masa kita nggak mampu satu sak semen? Ustadz, ini butuh ngecat ini. Udah, satu kantong cat, satu kotak cat misalnya. Ya, nggak harus bangun utuh, nggak harus. Kalau bisa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya udah ikut patungan. Atau sekarang infak. Ada pembangunan masjid di mana gitu. Ya, mungkin kita nggak bisa menyumbang semuanya, kita punya rezeki 1 juta misalnya. Udah, kita kirim. Ya. Aduh, masjid itu jadi dipakai untuk sholat, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk sholat id, sholat jumat, masya Allah, sholat 5 waktu, dipakai untuk syiar-syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, pahala jariah. Ya, dan itulah umur kedua. Ya, makanya kita harus cerdas di dalam beramal. Ya, jangan sekarang aja, tapi kita harus punya proyek tuh. Kalau urusan bisnis saja kita maunya yang untung banyak, ya atau tidak? Ya, akhirat juga harus lebih banyak lagi untungnya. Ya. Lalu kemudian au baitan libnis sabil banahu, membangunkan, ya ini seperti semisal orang-orang ini ya yang membutuhkan rumah. Ya, atau sekarang bahasa kitanya misalnya bikin pondok pesantren. Orang-orang pengen belajar agama di situ, masya Allah. Makanya kalau ada misalnya pembangunan pondok pesantren, di situ ada, kita bisa andil di situ, sumbang. Walaupun nggak bisa semua, apapun yang kita bisa, 100.000, 200.000, yang penting ada andil kita. Jangan sampai kemudian itu sudah selesai bangunan, sudah jadi semua, baru kita, waduh, manire nggak ikut, gitulah. Waduh, sayang sekali saya nggak ikut urunan itu. Padahal ada uang 100.000, 200.000. Ya. Nah sekarang alhamdulillah cara untuk urunan, untuk infak gampang sekali. Ada QRIS, tinggal transfer. Ya, nggak perlu lagi ke bank, nggak perlu lagi kemana. Apalagi ada saldo kita di ATM, ya. Udah tinggal pencet di AP, M-banking, dah. 100.000 kekirim, 200.000 kekirim. Ya. Dan itu saldo akhirat kita. Itulah yang akan menemani kehidupan kita nanti di akhirat. Jadi bukan yang di ATM kita yang full itu, bukan. Yang kita simpan di brankas itu, bukan itu yang akan menemani kita. Tapi yang sudah kita klik itu, untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren tadi, untuk infak mushaf tadi, ya, untuk pendidikan anak tadi, itulah yang sebenarnya kekal. Ya, dan itulah umur kedua. Lalu kemudian au nahron ajrohu, atau bikin sungai yang biasa dialirkan, atau sekarang ya yang muda mungkin gali sumur lah, sumur bor. Kadang ada di beberapa tempat itu susah air, ya akhirnya butuh pipanisasi, ya di beberapa daerah itu kekeringan segala macam. Ada proyek-proyek demikian, kita ada rezeki, kirim. Selagi orang memanfaatkan air itu untuk minum, untuk mandi, untuk wudhu, kita dapat pahala jariahnya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya, dan itulah umur kedua. Makanya dari sekarang kita sudah harus punya proyek akhirat itu. Ya, kita catat di kamar kita gede-gede, sudahkah saya nyumbang masjid hari ini, sudahkah saya nyumbang mushaf hari ini, sudahkah saya nyumbang untuk air, pipanisasi, untuk apa segala macam. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu harus kita proyeksikan. Lalu kemudian au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi, atau sedekah dia keluarkan ketika dia sehat, ya, dari kantongnya sendiri, wa hayatihi, dan ketika dia masih hidup, ya, yalhaquhu ba'da mautihi, dan itu semua akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya.
Berarti di sini di antara agar kita mendapatkan umur kedua di hadis yang kedua ini, kalau tadi hadis pertama tadi 3. Ya, hadis pertama tadi 3 apa itu? Sedekah jariah. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh. Jadi bukan sekedar anak, bikin anak yang banyak, bukan Pak. Tapi dididiknya anak tersebut. Ya, dan menjadi pertanyaan Ustadz, apakah harus anak kandung? Karena nggak setiap orang punya anak. Ya, nggak setiap orang Allah kasih rezeki anak. Ya, nggak harus. Jawabannya nggak harus anak kandung. Kita misalnya nggak punya, qadar Allah nggak punya anak kandung, kita biayai. Siapa? Misalnya ada anak yatim semangat di pondok pesantren, kita biayai dia. Ya, atau kita didik, kita punya ilmu, kita didik dia. Ya, makanya banyak para ulama itu yang nggak punya anak banyak. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu sampai meninggalnya nggak punya anak. Kenapa? Hah? Ya karena nggak nikah. Ya nggak sempat nikah. Beliau wafat usia 45. Tapi beliau mendapatkan doa dari umat. Bukan satu ya. Kalau umat itu banyak orang. Ya, dan kitabnya dikaji hampir di semua masjid. Apapun afiliasinya. Kitab apa itu? Riyadhus Shalihin. Hadis-hadisnya ya kumpulan yang beliau kumpulkan itu Arba'in Nawawi. Dihafal sama santri-santri sama kita semuanya. Walaupun mungkin ada yang hafalnya cuma 1 hadis, 2 hadis, tapi kan melalui wasilah beliau. Makanya orang mengatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau. Ya, Masya Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Begitu juga. Beliau juga nggak punya anak. Beliau juga nggak menikah. Tapi kitab-kitabnya bermanfaat. Ya. Dan masih banyak yang lain. Ya. Nah, itu yang ketiga ya. Dari hadis yang pertama. Kemudian yang hadis yang kedua tadi ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan ya. Ini hampir sama. Kemudian anak yang soleh yang ditinggalkan. Nah, kemudian yang ketiga mushaf yang dia wakafkan, yang dia wariskan. Ya. Jadi anak kita itu kita belikan mushaf yang bagus. Apalagi anak kita di pondok pesantren, nah ini nggak usah dari orang lain, ini bapak sendiri belikan yang paling bagus, baca. Ya, setiap ayat, setiap huruf yang dibaca oleh anak kita mengalir pada kita. Lalu kemudian masjid yang dibangun, itu yang keempat. Kemudian rumah ya yang didirikan untuk ya rumah singgah lah untuk orang musafir ya, untuk orang-orang yang mungkin tidak punya rumah ataupun ya seperti pondok pesantren, asrama demikian. Kemudian sungai yang dialirkan atau bahasa sekarangnya sumur bor misalnya. Ya. Kemudian sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan masih hidup. Kemudian itu kiat yang pertama tadi ya, berilmu. Nah, kita sudah tahu tuh ilmunya. Dari umur kedua itu ada tadi beberapa macam itu. Tinggal kita mau ambil bagian yang mana yang kita mampu. Kalau semua alhamdulillah. Kalau nggak bisa semua ya sebagian saja yang kita mampu. Kemudian yang kedua, kiat agar kita mendapatkan umur kedua adalah segera dalam beramal soleh. Nggak usah ditunda-tunda. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau urusan ketaatan bersegera. Jangan ditunda-tunda. Mau infak, waduh. Kayaknya tahun depan aja. Belum tentu kita hidup. Padahal uang ada, kecuali nggak ada. Mau korban, misalnya. Waduh, kalau saya korban sekarang kayaknya kurang deh. Padahal ada uangnya. Jangan. Korban aja. Ya, kalau infak aja segera. Ya, karena kita tidak tahu kapan kematian akan mendatangi kita. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, fa ayyul mu'minina aqyas. Orang-orang yang beriman yang cerdas yang seperti apa? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikron, yaitu mereka lah yang senantiasa mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, yang siap-siap untuk mati. Ya, jadi hakikatnya kita amal soleh dan amal soleh itu adalah persiapan kita untuk mati. Ya.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jangan ditunda-tunda. Kalau tadi bersegeralah, ya jangan ya nunggu ini nunggu itu, selagi kita mampu, selagi kita bisa. Kemudian yang ketiga ini jangan ditunda-tunda. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, para sahabat mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum terjadi 5 hal. Ya. Apa? Hayatuka qabla mautik. Selagi masih hidup sebelum mati. Manfaatkan. Jangan tunda-tunda amal soleh. Kebaikan apapun, sekecil apapun, bersegera. Wasihatuka qabla saqamik. Selagi sehat sebelum sakit. Kalau sudah sakit, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Selagi sehat, ayo datang ke masjid, ayo ya ikut beramal soleh. Kemudian wa faraghuka qabla syughlik, wa faraghuka qabla syughlik. Kosong selagi kita masih ada waktu sebelum sibuk. Ya. Lalu kemudian wasyababuka qabla haramik. Selagi kita masih muda sebelum tua. Selagi kuat fisiknya sebelum kita lemah. Ya, wa ghinaka qabla faqrik, yaitu selagi kita ada uang, selagi kita mampu sebelum ya kehidupan ini berbalik. Ada suatu saat nanti kita nggak mampu lagi. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahan pada kita. Ya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebelum mungkin kita tutup, kita murojaah sebentar, 1 menit. Ya, pembahasan kita. Kita bahas berapa poin tadi? 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Hidup hanya sekali di dunia. Ya, beberapa poin di dalamnya. Ada 3 poin tadi kita sebutkan. Mati adalah kepastian. Kemudian yang kedua, umur terbatas. Kemudian yang ketiga, harta tidak dibawa mati. Ya, kemudian poin yang kedua adalah mengajak kita untuk apa? Introspeksi diri. Ya, terlebih usia kita misalnya sudah 40 tahun. Ya, perbanyak bertaubat, perbanyak bersyukur. Ya, karena mati tidak harus tua. Mati tidak harus sakit. Kemudian yang terakhir tadi kiat-kiat ya mendapatkan umur kedua. Ya, yaitu berilmu tentang hal tersebut. Kita sudah sebutkan itu. Ya, tentang hadis yang pertama ada 3. Ya, kemudian hadis yang kedua tadi ada 7. Ya, penafsiran hadis yang kedua tadi. Ya, bangun sumur, bangun masjid, wakaf Quran segala macam. Kita sudah tahu. Kemudian yang kedua tadi apa? Segera. Ya, wasari'u. Kalau urusan taat segera. Jangan nanti-nanti. Ya, kemudian yang terakhir jangan ditunda. Ya, kalau nanti kenapa nggak taat? Nunggu tua. Belum tentu tua kita kuat. Bisa jadi belum tua kita sudah mati. Ya, oleh karenanya itulah nasihat ya dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi umur kita. Ya, jadi kita itu harus minta umur yang berkah. Ya, kalau panjang tok nggak berkah, ya itu percuma. Ya, tapi yang paling penting adalah umur yang berkah sehingga setiap detik dari usia kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Al-Ikhlas ya. Para imam, para takmir semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan menjadi bekal untuk akhirat kita semuanya. Semoga dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.